Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi di channel Cici Sport, channelnya para supporter timnas Garuda, para fans sepak bola tanah air ya. Kali ini Cici Sport akan membahas tentang seorang pemain yang dikabarkan ngebet sekali ingin bergabung dengan tim nasional Indonesia, ingin sekali dinaturalisasi, yang berasal dari Belanda, yaitu Rijdelwaard. Jadi Rijdelwaard ini sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia ya. Mungkin setelah karena hasil pertandingan akhir-akhir ini timnas di ronde ketiga sangat baik, sementara dia tidak dipanggil oleh timnas Belanda, makanya dia sangat ingin sekali untuk membela tim nasional Indonesia, dinaturalisasi oleh PSSI. Sementara untuk musim ini Jairo Rijdelwaard ini bermain di Belgia di Liga Pro setelah tidak diperpanjang oleh klubnya Crystal Palace di Liga Inggris yang telah ia bela selama 7 musim lamanya. Jadi Jairo ini sudah memiliki pengalaman banyak sekali di Liga Top Eropa. Dia mengawali karirnya di Jong Ajax ya, di Jong Ajax Amsterdam beberapa musim sampai dia masuk ke senior dan membawa tim Ajax senior menjuarai Liga Belanda pada tahun 2013-2014. Karena penampilan baiknya, ia pun dilirik oleh Crystal Palace dan diboyong ke Crystal Palace. Di Crystal Palace dia bermain selama 7 musim ya. Jadi ini bisa dikatakan Jairo ini adalah pemain yang grade A jika dinaturalisasi oleh PSSI. Dia berposisi sebagai gelandang bertahan. Jika Jairo ini memang benar-benar berhasil dinaturalisasi oleh PSSI, maka posisinya mungkin bisa di lini tengah bersama Tom Haye ya, bisa agak ke belakang, sementara Tom Haye bisa sedikit ke depan. Mungkin itu posisi yang terbaik dia ya. Karena umurnya sekarang masihlah lumayan emas lah, 28 tahun. Dia lahir di tahun 1996, jadi sekarang usianya 28 tahun. Masih cukup kuat dan cukup emas untuk membela timnas Indonesia mengarungi ronde ketiga ini ya di kualifikasi Piala Dunia. Dan mungkin jika saja Indonesia lolos Piala Dunia 2026, maka usianya juga 30-an ya, masih lumayan emas lah. Jadi menurut saya Jairo Rijdelwaard ini masih layak lah untuk dinaturalisasi ya, untuk memperkuat lini belakang kita semakin dalam, jadi semakin banyak pilihan dan semakin banyak cadangan jika sewaktu-waktu barisan belakang kita ada yang cedera atau ada yang halangan, maka stok kita masih ada yang grade A, yaitu Jairo Rijdelwaard. Semoga PSSI juga berkenan untuk menaturalisasi Jairo Rijdelwaard ini ya, yang kalau kita lihat kabarnya sudah sangat ngebet sekali ingin bermain untuk tim nasional Indonesia. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini di berita dan di medsos, baik di Indonesia maupun di kanal-kanal YouTube luar negeri, timnas Indonesia ini sangat disorot sekali ya, karena hasil epik saat menahan imbang Arab Saudi dan juga menahan imbang Australia, di mana tim Indonesia sebenarnya tidak diunggulkan sama sekali. Mereka diberikan di pot terakhir atau di urutan terakhir di pot grup C ini ya. Jadi itu bisa dibayangkan bahwa Indonesia tidak diunggulkan sama sekali, karena melihat dari rank kita yang sangat jauh dari kontestan di grup C ini ya. Kita berada di 134 dan sekarang sudah naik ke 129 hasil 2 draw di kualifikasi ronde ketiga kemarin ya. Sementara lawan-lawan kita sangat ngeri-ngeri rankingnya, seperti Jepang berada di urutan ke-16, Australia berada di urutan 24 FIFA, Arab Saudi berada di urutan sekitar 50-an ya. Jadi mereka sangatlah bagus rankingnya, kita sangat jauh jomplang. Namun di match ronde ketiga, di match pertama dan kedua, kita ternyata memberikan kejutan. Itulah yang menyebabkan media-media luar negeri, Amerika, ESPN dan lain-lain itu mulai menyorot timnas Indonesia. Dan mereka menjuluki timnas kita adalah sebagai raksasa baru yang tertidur dulu dan sekarang mungkin akan bangkit untuk kembali tampil di Piala Dunia. Karena mereka pun tahu bahwasanya Indonesia pada tahun 1334 pernah bermain di Piala Dunia, wakil Asia satu-satunya kala itu ya. Jadi timnas sekarang sudah banyak sorotan karena hasil epik di kualifikasi ini, dan ini kayaknya juga memicu para pemain-pemain yang memiliki alur darah Indonesia meskipun jauh, yang berstandar grade A ya, itu mulai melirik tentang timnas Indonesia ini ya, daripada mereka mungkin nggak kepake di negara yang sekarang menjadi kewarganegaraan.
namun ada opsi untuk bermain membela Indonesia yang kemungkinan bisa tampil di Piala Dunia, maka pemain-pemain grade A itu pastilah akan berpikir untuk dinaturalisasi atau menginginkan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia ya, agar mereka ada kesempatan untuk bermain di Piala Dunia. Itu pastilah cita-cita seorang pemain ingin bermain di Piala Dunia, entah membela negara mana, yang penting jika ada kesempatan, kenapa tidak, mereka pasti akan mengambilnya. Itu sudah pemikiran sebagai seorang pesepak bola profesional. Itu saja, dan semoga Jairo Ridwan ini benar-benar dinaturalisasi PSSI dan bisa menambah kedalaman skuad di lini belakang dan lini tengah ya, sebagai gelandang serang atau gelandang bertahan juga. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.